Kalau ada orang yang bikin acara normal segitu budgetnya. Kurang lebih. Itu pun nggak bisa sampai 100 kali. Betul. Karena kan Dani Beler aja 50. 50 dia. 50. Ridwan Remin 75. Wih, 79 sekarang. 79 ya. 79. Udah naik 4 juta cepet. Emang agak cepet sekarang naiknya. Akhir tahun karena. Akhir tahun. High season. Harga-harga akhir season. 4 kali tampil. Subscriber lu kan 157 ya. Berarti sekian ratus juta orang itu ngerasa kalau Ridwan itu orangnya kenapa sih dia begini gitu mah sering kedenger tuh. Kalau stand up nggak pernah ketawa. Kenapa sih? Ya mungkin dia nggak ketawa langsung, tapi hatinya mungkin tertawa. Tapi gue kayak salah itu ya. Kenapa lu nggak pede? Kayaknya nggak ketawa juga ya. Nah, kalau semua info udah satu jalan, kenapa banyak komunitas-komunitas daerah tuh masih miss sama info? Contohnya Subsidi silang, gestar, harga komunitas. stand up komedi, harga komunitas. Dada kuku dodo kuku Garuda di dadaku, stand up Indo di hatiku. Anjay. Gampang aja. Pantun korporat anjing, siapa lu? Marah. Kok marah? Nggak ada yang komplain. Iya kita diem. Korporat tuh udah. Kita yang komplain mah ngapa? Kesannya kayak udah gini doang opening, ya udahlah opening kita. Dada do. Dada kuku. Baca sad boy lo. Suatu kehormatan kita kedatangan Presiden Stand Up Indo, Ajis Doibu. Gila ngeri. Dani, Ridwan, Bang Molan, makasih nih. Gila. Pas pampresnya udah diberesin lah. Udah. Cuma satu. Karena nggak ada budget saya juga. Saya lagi susah ini, maaf ya. Efisiensi saya. Aman. Luar biasa. Ini suatu kehormatan lah tentunya di podcast kecil ini bisa menghadirkan orang besar seperti gila. Bapak Ajis Doibu. Terima kasih sudah datang loh. Ya cuman kemarin ngundang Mamat ya. Iya. Betul. Kayak ada kontranya banget kan. Iya. Yang itu kan apa namanya, pemberontak. Separatis. Sayap kiri. Sayap kiri dia, bener kacau dia. Wing left. Wing left. Kiri meninggalkan. Apa sih? Sayap kiri aja. Sayap kiri. Wing. Ditimbuk tisu. Pakai ini dong biar kepake. Oh iya. Cobain dulu Bang. Ditimbuk tisu. Lagi kurang. Nah. Gue nonton episode 27 apa ya, 24 Stand Up Fest. Stand up ya. Ini Stand Up nggak Fest. dipakai ini gimana? Iya benar. Jadi kalau asik ngobrol lupa. benar. Jadi gimana nih Stand Up Fest? Siapa yang nggak akan ikut lagi di 2 tahun ke depan lagi? Langsung aja. Kenapa lu langsung anjing? Langsung aja. Emang yang nentuin lu Bang? Barengan. Oh, ini aja ya. Gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang Mang Molan tanya kalian gak bisa jawab. Oke. Gue udah nyatet beberapa Nyiapin. pertanyaan. Nyiapin Ini ini. saling semprot episode 29. Iya, oke. Episode 29. Oh, lu udah catat. Udah. Oke. Di menit 3:04 detik. Oh di episode kemarin itu. Kemarin. Anjir dicatat. Mang Molan nanya kan ke kalian. Nggak ada event sebesar Stand Up Fest. Min jawab nggak ada. Molan nanya lagi nggak ada apa nggak boleh. Jawabannya bukan nggak ada nggak boleh. Ini presiden nih. Nah, merekanya nggak berani. Karena gede banget modalnya emang, Mang. Serius? Gede. Boleh disebut gak kira-kira? Modal. Ini kalau kita nggak, nah ini ntar berhubungan dengan masalah bayaran ya. Nanti ya. Oh iya ditanyain juga Ada. Kalau ngomongin masalah modal gede itu kayaknya kalau ini adalah acaranya bener-bener sesuai, bayarannya enak. 15 M ada kali. Serius? Kalau kita kemarin ya 165. 165. Salah, lu kemarin 167 bilangnya. Apa tuh? Kan yang komik. Komika. Kan Ali Akbar nggak ada, sama Torik sakit. Iya. Oh, kurang 165. Oh salah gue ya. Iya terus. Udah waktunya ini ya overtime. Over emang. Salah lagi. So asik, Dikit, Bang. so asik. Kan gua nanya Padahal udah gitu. sering manggung, Ah, iya. tapi masih aja overtime. Apa sih yang dicari Dan? Pengen banget gitu. Lu Gua Over berapa? Over berapa? 1 menit. Oh, Tuh 1 menit. Gue ada data-data yang over mau tahu? Sebentar aja ya. Gitu. Nah, jawabannya lagi. Pertanyaannya lagi. Oke. belum tadi ini budget 15. 15 Itu kalau normal. budgetnya normal. Makanya nggak ada yang mau berani bikin, nggak ada yang mau. Karena untungnya juga nggak segitu kan. Nyari sponsor mesti bener-bener berdarah-darah itu. Untung nyarinya. bukan minimal 30%. Hah? Untung yang mana? Yang mana ini? Yang itu yang 15 M 30% minimal, bukan yang ngambil margin segitu. kitanya? Ah. Enggak. Oh, enggak. Maksudnya buat kita
Gimana nih coba maaf. Buat- Oh si ininya uang kasnya. Uang kasnya mah lebih dari 30% jadi. Wih, gede Ini jasa-jasa beliau-beliau. Iya, karena kan kita dibayarnya tidak normal. Oh, kalau senang. Kalau ada orang yang bikin acara normal segitu, Segitu. budgetnya. Kurang lebih. Itu pun nggak bisa sampai 100 kali. Betul. Karena kan Dani Beler aja 50. 50 dia. 50 Ridwan Remin 75. Wih, 79 sekarang. 79 ya. Udah 79. naik 4 juta cepet emang agak cepet sekarang naiknya. Akhir tahun karena. Akhir tahun, Akhir tahun. high season. Harga-harga akhir season. High season. 4 kali tampil. Lalu dapat sekali 50. Lu enakan lu dong. Tapi gue transfernya gak segitu. Gue jadi mikir ini beneran gak ya? Itu lewat Ubay Iya. berarti. Jangan lewat Ubay. Iya. Terus bang. Berikutnya di menit ketiga dicat. detik 56 Mamola nanya, ini kurasi komik yang tampil gimana? Kurasinya. Kurasi. Ridwan Remin jawab, terserah presiden. Nah, itu dia. Mamola nanya lagi, apakah punya followers banyak? Jawabannya enggak. Tapi- Jadi kurasinya adalah kita ngelihat perkembangan mereka. Kita tuh siapa? Yang Kita makin tuh- gemuk. Kita tuh bukan Popon dong itu. Tumbuh kembang Popon fisiknya. doang. Popon Kerok. Jadi ini gue terus ada di situ ada Erwin sama Sigit. Kita ngeliat tuh kira-kira siapa yang tahun ini kita highlight. Oke. Siapa-siapa aja. Oh, dipantau dong. Dipantau. Oke. Nah nanti akan lebih ekstrim lagi pantauannya. Ntar gue ceritain Oke. setelah kita bahas ini. Oke. Nah ini sebenarnya gue nggak masalah pertanyaan ini karena kan penasaran. Iya. Yang masalahnya adalah ini ada yang komen di YouTube-nya namanya Rizky Satria Dicatat. 7637. Ya, dipantau juga ini. Komennya 2 bulan lalu. Oke. Dia bilang menjawab pertanyaan tadi, siapa aja bisa tampil di Stena Fest. Iya. Istri presiden aja bisa. Kayak salah orang ini. Kayak salah orang. Ini maksudnya Gamila. Gamila. Padahal itu Gamila istrinya Panji. Dan Panji bukan presiden. Bukan itu. Iya. Jadi buat Rizky Satria 7637 udah clear ya. Udah clear. Udah clear kalau Gamila bukan istri saya. Betul. Iya. Istri Panji. Istri Iya. Panji. Siapa tadi namanya bang? Rizky Satria 7637. Rizky Satria. Lu tahun depan gak boleh nonton Stand Up Fest di YouTube juga. Jadi cuplikan-cuplikannya gak boleh nonton di Ah, YouTube. nggak boleh, boleh nggak apa-apa. Tapi dia manggilnya bukan Rizky, Tapi 37. Karena dia 7637 belakangnya. Nama panggilannya nomor ya. Nah, terus nih ada Ada lagi. lagi. Ada lagi pertanyaannya ini di menit ke bentar. Soal panggung indoor dan outdoor. Oke. Di menit 5 detik 55. Ini Oke. menarik sebenarnya. Iya. Jadi Gengsi-gengsinya ya. Nah, ini kita bawa skrip buat apa? nanti habis ini. Ini biar clear aja, biar clear. Sabar, Bang. Tenang, ini butuh kejelasan. Jadi buat yang penasaran ini ngomongin apa, tonton video Iya, sebelumnya iya, iya. episode Episode Stand Up Fest, 29. Itu kenapa panggung indoor outdoor tuh beda? Iya. Pertimbangannya tadi gini, intinya adalah panggung indoor itu menu utamanya, Oke. outdoor itu toppingnya. Jadi maksudnya yang udah kan Stand Up Fest hanya satu panggung. Iya. Dari tahun 2013 Indoor semua. Indoor semua. Oke. Pun ada outdoor itu isinya musik-musik. Hiburan lain lah. Hiburan lain. Nah ini pada stand up. Maksudnya kita juga mau memperkenalkan ini loh ada kalau makanan ini loh ada menu baru. Silakan dinikmati mana Oke. tahu cocok. Kalau Iya. cocok silakan kasih tahu ke teman-teman kalian. Kurang Ini lebih ada gitu. soma yang belum dikukus. Nah. Frozen. Siapa tahu nih. Ada Nugget-nugget somai-somai. ya. Jadi wajar kalau di outdoor ngeliat somai ngebleng tuh wajar. Belum dikukus. Karena ada. Somai ngebleng. Ada somai-somai ada yang ngebleng, ada yang bingung nih kemana nih. Oh, itu gua tanyain juga waktu itu Iya, ya. tanya ada yang ngebleng nggak gitu. Cuma mereka berdua kayak takut jawabnya. Jadi nggak apa-apa saya aja yang jawab. Iya. Nah, terus Somai berikutnya. ngebleng anjing. Nah, berikutnya. Nah, ini pertanyaan nyambung. Menit 21 detik 04. Iya. Mamola nanya, komika yang gak lucu ada gak? Nah, Terus Ridwan Remin memperhalus nyapu. Iya. Yang ngebleng mah ada. Nah. Itu nggak ketemu kan jawabannya Iya. kan? Ketemu. Saya jawab ada. Kan cuma nanya ada apa enggak, bukan Ada apa? siapa. Iya, Ya, ada kalau apa? siapa jangan dulu. Takutnya nggak siap. Takutnya nggak siap. Di luar apa di dalam? Kenapa dikerucutin anjing? Kenapa dikerucutin? Sebenarnya nggak kerucut karena dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ada. Nanti kita off the record gue kasih lihat datanya ya. Ada. Dua-duanya ada. Ada. Tapi nggak sedih-sedih amat lah. Ada temennya. Ya nggak sendiri banget ya, Wan. Iya. Nggak sendiri. Kalau lulusan tuh yang nggak ikut coret-coretan ada temennya Ada gitu. temennya. Cuman soalnya masalahnya beda-beda hari. Oh beda. Jadi kan belum tentu datang besok hari besoknya. Oh, iya, benar. Tetap sendirian dia. Nah berikutnya pertanyaan dari Mang Molan lagi nih. Ini
Ini Mang Maulana ini adalah contoh dari orang yang basicnya penasaran dan bagus. Curiosity. Orang tuh kalau penasaran baiknya adalah bertanya. Jangan tiba-tiba punya opini sendiri atau asumsi sendiri. Jadi tuh Mang Maulana ini bukan menerapkan hal yang berjalan di area di jalan gelap, tapi dia bawa senternya. Jadi dia pengen tahu. Iya, announcer. Jadi jiwa penasarannya bagus banget. Pertanyaannya, 22 detik 45. Ini bayaran di luar dalam sama gak? Nah, Beda. Oh iya beda. Kalian udah tier tinggi. Oh iya. Tier bawahnya ada lagi. Karena nggak mungkin dong kalau gua samain. Maksudnya gini, kalian kan udah nge-branding diri sendiri, udah lama banget. Kayak nggak fair kalau gua samain sama yang baru. Baru lama doang, bukan luar dalam. Luar dalam juga ada. Luar dalam. Luar dalam ada yang gitu-gitu. Yang krusial. Maksudnya yang krusial tuh kayak penutup sesi itu yang di luar sama dengan yang di dalam. Headlinernya. Yes, betul. kalau Jadi, boleh tahu dibagi berapa tier? 2 aja. Oh, 2 aja. 2 aja. Tadi sebenarnya pengen 3. Maksudnya yang tier 1, tier 2 sama yang kayak kita ngelihatnya nih lucu nggak lucunya. Cuman kayak nggak tega ya kalau dibayar berdasarkan itu. Karena kan mereka udah mempersiapkan juga. Dan kita yakin sih mereka sebenarnya udah mempersiapkan banyak hal. Sebentar, alarm. Menit ke berapa tuh alarm? Ini alarmnya timer. Lah kan gue nanya. Kirius. Tadi gua emang sengaja bikin timer 10 menit. Karena 10 menit tuh biasanya iklan kaosnya Remi nongol. Di sini. Bener gak? Per 10 menit. Ini ada ini. Bukan, per 10 menit loh. Per 10 menit. Iya benar. Iklan kaos. 10, 20, 30. Gua mah nonton, Wan. Gua mah Iklan kaos. Gua mah mau orang-orang bilang lu introvert, mau bilang orang bilang lu sombong mah gua gak percaya. Gua mah nontonin lu, gua nonton. Per 10 menit ya bang. Per 10 menit dia. Iya. Nah, abis itu pertanyaannya lagi nih. Kejutannya, Mang Maulana nanya. Kurasi belum terjawab. Udah tadi yang kurasi pengurus inti melihat dari track record. Dipantau tadi. Dipantau. Jadi bukan cuma presiden doang. Jangan kalau gue ntar kalau nggak ada yang nggak oke kan jadi beban. Nanti kan kalau nggak oke gue bagi-bagi bebannya. Iya benar. Nah kebetulan kita kemarin kan kita pengurusnya 5 orang. Nah yang nggak lucu 5 orang juga. Jadi masing-masing satu beban. Gitu. Jadi 5 banyak juga ya. sebenarnya lebih banyak sih. Sombong banget ya. Padahal kurasinya kasih dia aja bang. Kalau dia yang kurasi semua nggak ada yang diundang. Asal lu tahu. Terserah dia aja itu mah. Panggung luar musik lagi. Iya musik lagi. Nah pertanyaan dari Mang Maulana bagus. Apa lagi? Yang soal tadi kejutan-kejutan. Iya. Oh iya. Yang menyinggung Dadam. Ini bagus banget. Berarti nggak ada kejutan tiap tahun ya. Pertanyaan Mang Maulana. Karena sama tahun lalu ada musik juga. Ya. Nah kalau pertanyaan begitu bener sih emang nggak ada kejutan karena polanya udah sama. Tapi ini kebetulan ada penonton saling semprot yang jawab. Namanya @tiadm549. Iya. Panggilannya Tia karena nama depan. Tadi nomor pertama 37. Ini cewek soalnya. Oh cewek. Cewek kan panggilan depan kan. Oh iya benar. Belakang. Nah dia jawab gini, Mang kalau stand up itu kejutannya materi dari komik yang tampil. Setuju. Jadi sebenarnya kejutannya di apa yang disajikan. Oke. Tapi bagus pertanyaan dari Dik Molan ini. Iya, makasih Bang. Ampun senior ini jangan Mang Molan ini gitu. Iya, terjawab. Iya, sama gue ada satu yang gue suka nih komen dari Imamuddin 971. Dia bilang gini, Remin segitu care-nya sama stand up Indo. Emang ada yang komen gitu. Ada, Kasih lock tahuan. banget gitu. Lu walaupun benci-bencinya sama komik kasih tahuan. Kenapa gue benci sama komik? Kenapa dia bencinya kenapa? Bukan maksudnya terkesan tidak sering nongkrong, tidak sering berkumpul, tapi Ridwan Remin tuh orang yang memantau seperti Bang Ajis tadi. Nih, gua nanya ya, Ya. mumpung ada presidennya. Langsung. Ya harus ngundang lagi buat dijawab. Sekarang aja. Gak usah nanti. Kenapa nanti? Baru minum kopi Wan. Masa udah suruh pulang. Dia mah suka gitu. Emang gitu, Dia mah Bang. pura-pura aja. Iya. Padahal mah care sama Bener, kita. bener. Setuju Iya. gua, Bang. Jangan kemakan brandingnya Ridwan dah. Langsung nanya aja. Dia Ridwan nih care sama Langsung dia tuh care. care sama semua komika. Cuma Betul. satu yang dia nggak suka. Siapa, Bang? Kemal masih ya. Benar nggak? Enggak lah, udah. enggak. Kayak Mama Jupri. Bukan itu Mal Jupri. Oh, Mal Jupri. Itu Mal Jupri. Enggak. Gue mau nanya, Ya. pernah nggak dia nolak? Pernah. Itu ada pertanyaan itu cuman gak gua highlight. Ya kan nanya tuh. Pernah gak ada yang nolak stand up fest? Ada. Maksudnya kita nggak masalah kalau ada yang nolak. Kalau Ridwan kemarin nolak Jambore. Jambore. Oh, Jambore. Alasannya jelas, dia capek katanya. Sama kayak Panji. Kalau Panji susah cebok.
Kata dia. Oh Hutan iya kan di di hutan. 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 Padahal mah nggak hutan-hutan banget ya. Iya. Orang jalanan langsung kan tuh. Semuanya ada itu Wan. Apa kan bukan gue yang sus cebok? Panji. Panji. Iya maksudnya. Kalau dia capek. Kalau Ridwan capek. Ngomong ke bos lu no. Tapi lu juga sebenarnya tidak ada kecapaian yang sebegitunya. Kan kita naik bis ya bang, naik bis jalan. Set. Tapi gue ada bersyukur emang. Kenapa? Dan Kenapa? Ridwan kemarin gak ngambil jambore. Oh kenapa? Karena ada kejadian tuh. Oh. Yang busnya nabrak. Bus nabrak Wan. Oh. Bus nabrak, terus katanya legroomnya sempit. Iya. Kalau ada dia mah Udah. habis materi semua tentang itu. Iya. Pasti. Kalau ada dia naik pesawat pasti. Naik pesawat ya. Iya benar pasti Iya. diomongin kalau sama Iya. Ridwan mah. Iya. Tapi nggak apa-apa, bagus dia bagus. Bagus. Gue pokoknya kalau juara 1 gue ngikut aja. Mau gimana? Nah makanya lu gue agak-agak mikir. Cuman karena lu mentor gue juga ngikut dan. Bang, Iya. kan gue udah bilang ke lo ya, Bang Ajis nih orang yang bisa tahu nge-treatment gue gimana. Asik. Kan gue bahas kan di Jambore kan. Bang Ajis kalau nawarin Bang Juy bisa tampil nggak di Jambore, kalau ke gue dan bisa tampil kan gitu. Beda, langsung. beda, ujungnya beda. Beda. Pertanyaan terakhir gua. Ya. Kan tir yang di dalam sama yang di luar beda tuh. Senafes nih. Iya, bayarannya. Gua nanya nih ke mereka, lu masalah nggak kalau di luar? Mereka nggak masalah kalau di luar. Kalau mereka pengen di luar, bayarannya sama nggak? Oh, apa yang di dalam? Sama yang di dalam. Tetap bayaran dalam tapi perform di luar atau? Tetap sama. Pasti pakai kasih bayaran yang terbaik lah Molan ceritanya. Bukan karena tadi di beberapa juga di luar tuh ada yang bayarannya sama dengan mereka. Karena sebagai penutup tadi, sebagai penentu sesi lah. Headlinernya. Kategori etap sesi. Iya. Oke, selesai udah Nah pertanyaan. cuman ntar kalau Mamolan main ya mungkin masih harga outdoor ya. Kalau main kan udah pernah stand up. Iya, benar. Iya. Jangan. Jangan kenapa? Jangan cenap udah. Jangan. Kenapa emang? Jangan Bang. Jangan. Materinya terlalu. Sound effect, kebanyakan sound effect. Oh dark. Bu, mending dark mah. Gitu ini materinya gitu. Itu menggambarkan apa? Enggak ada kegambar apa-apa. Suara aja yang penting bunyi. Tapi kita jangan ngojok-ngojok Mang Molan buat stand up. Ini juga nih pelajaran buat temen-temen. Nggak semua orang mau disuruh stand up. Jadi jangan ada yang lagi naik dikit, stand up dong bang, jangan. Kayak dulu kan almarhum Gusti itu berapa kali dia kayak agak takut. Kok tiap nongkrong disuruh stand up. Padahal kan menghibur tuh bukan hanya dengan stand up. Betul. Iya. Apalagi karena ini mungkin gabung sama circle stand up, jadi ya kayak podcast hancur, dia kan disuruh stand up. Iya. Molan di pojok-pojok stand up. Iya. Kan nggak semuanya, justru kan kita ngundang dia karena bukan stand up. Iya bener. Tapi masa gak mau nyoba kan gitu. Budget outdoor mau nggak? Transport. Bener lo. Lu somai yang belum dikukus itu mah. Somai gebleng. Somai ngebleng ada somai ngebleng. Somai Ini nggak boleh enak. diicip Pak Jis. Bang Ajis, ini namanya pisang beler. Pisang beler. Pisang beler itu gyoza. Tadi gue nyoba yang soto mie. Buitensok. Buitensok. Enak nggak? Enak itu asal nama kota Bogor kan? Iya, Buitensok. betul, betul. Ada gerejanya kan tuh tulisannya. Iya ada gerejanya betul. Nama ini gue sejuk Semprot. Kopi semprot. Semprot ini Es kopi susu semprot. collab, menu kolaborasi. Betul. Keren. Nextnya ada apa berarti stand up Indo nih? Oh kita mau Itu jadi nggak sih bikin show sama Soleh? ini mumpung di sini ya. Show-nya nggak jadi. Ngomong di sini. Nggak jadi. Kenapa bang? Kenapa? Tiketnya nggak terlalu laku. Satu, terus takut si Batak kan hiburin yang bikin katanya ini kalau dipaksain kayak rugi banyak deh mereka. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi DP diambil nggak? Ya udah alhamdulillah. Gitu. Jadi mereka lebih milih batalin acara daripada nerusin bayar full Soleh, kurang lebih gitulah. Wah gede banget bagi Gede Soleh. banget. Wah, Soleh. gede. Tapi gedean kalian tadi lah. Oh. Gedean dia berarti. Lo kan 75. Udahlah Sekali. sebut berapa lu? Apaan? Dapat bayaran Di mana? di stand up. Kecil. Kecil. Oh, kecil. Sebut aja nggak apa-apa. Gue juga sama dia bertiga. Di stand up fest. Iya. Berapa ya Pak Jis? 1 juta kita. 1 juta. Serius? Seorang. Stand up fest kemarin 1 juta. Mana lagi? Lebih gede. 4 juta apa 3 juta lupa gua. Oh, itu yang lekol stand up deh. Lokal stand up 4 day. juta. Karena uangnya itu untuk uang kas. Untuk uang kas. Lebih ke situ. disimpan. Soalnya kita mau bikin lapangan padel. Anjir. Lapangan padel udah ngecek 2 court itu sewa tanah segala macam keluar 1,8.
uang kas kita 2,2. Oh, masih ada lah. Masih ada 400 juta. 400 juta pas nih 1, 2, 3, 4. Nah, cepet-cepet. Cepet-cepet aja. Uang diem aja, biar nggak banyak omong lah gitu. Bener, Kan bener. kita aja yang tahu. Benar. Gitu. Ini tapi ini tahu sih. Wah banyak orang nih. Si 37 tadi tahu. 37 tahu, dia tahu. Karena katanya untungnya sebulan bisa 100-200. Iya. Padahal itu. Satu lapangan iya. Di sini mang kalau di Swedia udah pada tutup. Musiman, Bang. Tadi dulu Swedia. Swedia, buset. Kenapa lu Kenapa bandingin? lu Swedia, Kenapa Bang? nggak ini Tanjung Barat apa gitu bandinginnya? Lenteng Agung. Lenteng Agung. Itu negara yang paling Iya. awal meramaikan Betul. padel. Tapi dia udah lama Padel. Mang. Iya ya. Udah lama, udah 10 tahunan. Kita kan telat. Cuman prinsipnya adalah selama Davina Karamoy masih main pedal, masih laku kayaknya. Masih laku. Masih laku. Davina Karamoy. Insya Allah masih laku. Gitu. Terus nextnya apa jadinya kalau itu cancel? Nextnya. Padahal gue project. menanti-nanti tuh Iya, padahal dua tuh. penghibur tuh banyak peminat tuh, Bang. Makanya karena kalian menanti nanti kita agak takut. Jadi nggak Oh masalah. itu. Mau Mendingan nonton nggak usah. padahal. Tadi gue mau bikin geser aja lah ke 13 kan lu show tuh. Cuma soalnya juga Soalnya juga show. Iya makanya bingung. Dibentrokin Wan, show Sama lu Soleh ya? sama Kang Soleh. So asik emang Soleh. Lu kan disuruh nongkrong sama Soleh di stand up Iya. fest. Lucu banget lagi. Iya, udah gue bahas. Tapi bener dia Mang, datang ngobrol bentar, stand up hilang. Hilang. Oh. Remin tuh. Remin. Di antara stand up komedi yang kayak dia ada lagi nggak kelakuannya begitu? Nggak ngobrol. Yang sering hilang Dan nggak ngobrol. dan gak ngobrol. Paling Dani Aditya itu juga karena kondisi ya. Maksudnya dia iya dong dia nggak ngobrol Benar, kan. Bang. Nggak ngobrol dia. Bang, gak ngobrolnya Tapi bener. karena kondisi. Cuman kan gak gampang hilang. Gak gampang hilang deh. Mau hilang Masih kemana? ada ya? Kelihatan Masih deh. ada. Ayo Tahu mau tahu mana kan lu? yang naik kursi roda. Iya, iya, iya. Dari Malang. Dia tuh susah. Gak ada. Nah, ini udah 10 menit lagi. 10 menit lagi. Keluar lagi. Keluar lagi. Poster Sekarang kolaborasi, poster, iya. poster kolaborasi. Pokoknya lu setiap 10 menit gue udah nandain Wan. Gue udah nandain. Bener gak tapi? Bener kan? Bener Bang. Bener. Lu jangan pura-pura gak tahu kan lu yang edit. Pura-pura gak tahu lagi. Enggak deh. Poster lagi. Per 10 menit ya anjing dicatat lagi. Bentar, ini gue mau baca komen dulu dari orang. Ini ada dari Karisma Nanda. Karisma Nanda. 911. Dia bilang gini, diundang atuh Mang papresnya biar bisa ngobrolin stand up fest kemarin. Seru kali gitu. Ada yang balas komennya, isin _mm. Nggak usah. Buat isin, gue diundang. Seru lagi. Kasihan deh lo. Enak. Oh, mungkin bayangannya presidennya Panji. Oh, Bang. Iya. Gue pengen Tapi ngomong gitu ada aja. ini ada cerita apa Pak Haji sebagai yang ngurus stand up Indo Iya. yang banyak orang nggak tahu selain yang materi lama, yang durasinya over. Oh, nah alhamdulillah nih Wan, tahun ini kayaknya karena kita udah belajar dari tahun-tahun sebelumnya emang ya. Dan ini enaknya tuh tidak terlalu banyak hal yang mempersulit lah, nggak hal-hal Minor. minor tuh udah Apa nih nggak teknis atau apa? teknis dan masalah dana. 2023 itu kita kan tahu ya di grup tuh kita pakai uang kas tuh. Karena tiket ke sold out, tapi ternyata RAB-nya salah. RAB salah tuh sponsor yang kita targetin nggak dapet. Padahal gede waktu itu sponsor juga. Cuman akhirnya kita pakai uang kas. Untung ada gitu-gitu. Nah kita nyimpen uangnya buat itu Untuk Bang itu. Maulana. Biar gini, gue takutnya ntar nggak ada. Wah gimana cara ininya nih? Akhirnya teman-teman udah dibayar dikit ya. Maaf ya nggak bisa dibayar. Takutnya itu lebih ke situ sih. Tapi mungkin mikir teman-teman, oh 1 juta doang kecil. Memang kecil. Itu udah nggak masuk akal buat bayar sama Remin. Udah nggak masuk akal. Tapi yang kita kasih servis lainnya adalah digital download itu kalian urus. Jadi kita kan nggak ngambil duit kecuali kerjasama dengan Comika, dengan MLI buat penayangan karena berpikirnya lo kan yang produksi kita, kok yang dapetnya cuman mereka gitu. Tapi nggak dipotong dari kalian, kalian tetap free. Jadi itu dibebas-bebasin lah mau diapain. Oh fair lah ya. Jadi kan itu lebih gede ya. Iya. Biasanya lebih gede kan. Ya Frimawan sih gede banget waktu itu. Bisa sampai ke Eropa. Serius? Iya, Frimawan. Frimawan. Pulang-pulang nggak ada duit lagi tapi. Sampai habis duitnya, Bang. Sampai habis. Gila. Itu cerita di belakang layarnya dong yang seru-seru ada nggak? Yang seru hari pertama Jumat, saking nggak ada apa-apanya ini. Begitu mulai, Bang Ajis, kita kondon ya, kondon. Outdoor mulai, MC masuk, bla 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 bla. Komika pertama masuk, komika pertama naik si Ikal. Rizal Zait Rizal Zait naik, saking nggak ada masalahnya. Gua keluar,
apa namanya ke Ben Hill mendekin celana. Nih gue lagi. Karena udah nggak ada Udah aman. Itu aja udah. Cerita di balik itu doang. Seru banget ya Seru itu, cerita karena mendekin celananya. Udah nggak ada hal-hal yang menakutkan. Oh, udah autopilot berarti. Udah autopilot. Sampai berani ditinggalin. Tinggalin. Cuman nggak ada sih, semuanya aman. Paling kita kena denda gara-gara Overtime. bukan overtime. Kan rulesnya adalah semua yang ada di situ nggak boleh ada deposit kan. Nah gue bingung nih. Backstage kita, jadi kita ada backstage memang. Backstage sebelum panggung itu ada kamar mandi. Kamar mandinya yang buat ganti baju, buat mandi gitu. Itu dilaporkan slotnya itu patah. Nah gue masih mikir-mikir anjing siapa nih yang matain ini, kayak kok blow on banget gitu bisa mati itu doang. Yang kepikiran sampai sekarang gak ada jawaban itu. Karena bener-bener gak ada CCTV, gak ada apa gitu. Udah itu doang. Yang pasti komika. Komika yang mandi di situ. Itu patahnya hari keberapa? Nggak tahu, gue dari foto hari terakhir itu. Karena gua hari kedua udah Udah patah. Udah retak ya, udah retak. Berarti hari pertama. Udah longgar. iya, udah. Oh ini sama ada sih cerita, kalau buat gue sih lucu tapi nggak tahu buat orangnya. Gilang Herlambang. Gilang Herlambang. Hari ketiga. Durhaka, Gilang Durhaka. Oh, Gilang Sekarang Durhaka. kan udah ganti nama. Iya. Dia lagi tampil, kita foto. Terus? Yang di tangga. Oh, Terus ditinggal. penontonnya cuma 8. Akhirnya karena penonton yang tadi ngeliat nih, ini ada apa di tangga, pada nyamperin semua. Jadi dia cuma ngibur 8 orang. Kasihan itu juga orang yang 8 juga kita nungguin makanan gitu. Bukan mau nonton. Ya, Itu sih itulah yang efek seru-seru. efek durhaka bang. Jadi biarin aja. Aman sih, nggak ada Aman ya? nggak ada berita-berita aneh gitu. Kalau dulu iya 2023 tuh, wih. Apa itu? Kita salah strategi masalah F&B. Oh. F&B cuma 8 apa ya? Apa 9 yang ngantri panjang, tempatnya kecil. Oh. Kita akhirnya harusnya kan memugar tuh. Makanya pas di 2025 udah kita cari tempat yang lebih luas, udah belajar lah. Oh, oke. Dan RAB-nya udah jelas. Kita ngakalin di tiket misalkan 5.000 penonton, kita hitungannya 3.000 penonton dulu nih. Berapa? Sisanya kan tadi buat nutup-nutup vendor. Jadi kalaupun amit-amit cuman laku setengah masih aman acaranya gitu. Jadi sekarang udah nggak ada masalah tentang bata lagi. Kok Bata? Bata FMB? Ya. Itu lucu lagi. Kalau lucu juga nggak apa-apa ya. Gue nggak ngerti, cuman gue semprot aja. Nama adik gue Adik-adiknya Bata Effendi. Nama adik gue Bata Effendi. Dia FMB. Nggak ada masalah sama Bata. Iya. Bata FNB. Lumayan Wan. Corporate gue juga emang nggak boleh corporate gue. Ya boleh, gue nggak ngelarang. Lu mengulang tadi Bata FNB. Nah, gini bang tiap hari bang kalau bikin. Iya. Gue mah ngudut aja. Karena bisaran juga capek ya. Iya. Macet tadi gue juga Macet, sama ngelewatin jalan yang sama, macet. Lu dah yang tampil ada nggak pengalaman di belakang panggung yang setiap tahunnya tuh berbeda? Iya. Kayaknya mulai ini Pak Ajis, pengumuman dilarang tersinggungnya satu halaman aja tuh. Dilarang tersinggung tuh satu halaman gede. Khusus tuh tongolin, ya? iya. Khusus ya? Siapa? Biar nggak ada yang tersinggung apa-apa gitu. Buat penonton. Iya, buat penonton. Terserah buat penonton, panitia kek. Oh, komika kek. Oh tahu gue itu. Iya. Gue tahu ceritanya. Itu. Apa sih apa? Tulisan, ada tulisan. Iya, ada Himbauan. tulisannya. Ada tapi kurang gede. Kurang gede kayaknya. Oh. Iya gue gedein. Biar kebaca semua. Iya. Oh. Itu. Skip sama jangan bawa makanan minuman soalnya gitu. Enggak lah, itu mah teman-teman juga. Itu kan cara kita peduli lah. Sama kayak lu lawan, orang-orang kan mikirnya lu nggak peduli, lu peduli. Gue paham gue. Lo dibelain mulu tuh presiden. Gitu paham. Nggak mau salting dipuji anjing. Salting dipuji kiosa. Nah ini juga buat ngasih tahu ke orang-orang yang di luar circle-nya Ridwan ya. Gue tuh seling Semua orang dong. Semua orang dong ini. subscriber lu kan 157 ya. Berarti sekian ratus juta orang itu ngerasa kalau Ridwan itu orangnya kenapa sih dia begini Iya. gitu, sering kedenger tuh. Kalau stand up nggak pernah ketawa. Kenapa sih? Ya mungkin dia nggak ketawa langsung, tapi hatinya mungkin tertawa. Tapi gue kayak salah itu ya. Kenapa lu nggak pede? Kayaknya nggak ketawa juga ya. Kenapa nggak pede? Cuma kalau dia bisa bikin nih anak stand up mang ya, ya kan ya. Ini udah pernah ada mitos. Gue nggak tahu nih jatuhnya mitos apa ya, apa cerita rakyat ya, urban legend. Pokoknya kalau stand up dia ketawa, Ridwan ketawa nih. Kalau ada orang stand up Ridwan ketawa, Bikin dia ketawa. itu levelnya udah oke. Siapa yang bisa bikin dia ketawa? Yang lu tahu? Panji aja dia nggak mau ketawa. Ajis 2000 ketawa gue. Bohong ya. Serius bang. Serius bang. Ajis 2000 ketawa. Dia ketawa kayak ngeliat Kemal. Apaan nih? Gitu ketawa. Ketawa apa ngetawain? Ketawa. Ketawa. Nah, ada dia kalau dia nggak. Ini nih ya. Ya, kasih Lu tahu. kan gabung stand up 2011. 11. Enggak 12 lah. 12. Awal-awal ngeliat tuh Ajis 2000. Betul. Awal-awal geng Di Papa Bekasi. Jahat. Di Bekasi ya.
Awal Papa Jahat Oh, main iya, ke iya, Bogor. Bogor. Dulu. Oh iya gue ke Lounge. Oh Lounge ya. Dulu riffing-riffingan emang gak ketebak Mang. Betul. Dulu kan kita belum tahu ini ya, belum tahu interaksi penonton tuh harus ada lucunya gitu. Sementara dia kan udah nge-MC dari kapan tahu Iya. gitu. Jadi Pensi. amunisi. Iya benar MC pensi benar MC pensi bener. Kalau saya motong gua nih. Bukan pensinya. Kalau motong juga. Iya enggak boleh kalau motong juga. Oh, enggak boleh. Gue baru tahu loh. Iya makanya kalau motong enggak oke. sorry Tunggu jadi ngeblank ini mau kemana ini. Ya. Dan dia kan amunisinya, Riffing. amunisinya udah banyak, riffing-riffingnya jago Mang. Waktu tampil Kompas apa mana gitu di Sumarekon Tangerang. Wis, inget nih. Iya. Menit keberapa? Mau Tangerang. Menit habis asar itu Habis acara habis asar. asar. Dia nge-riffing satpamnya Mang. Satpamnya ini kan kurus banget nyogoknya masuk sini gitu. iya legend Orangnya ada. Iya ada. Kata gue bisa bikin materi dari satpam ya gitu. nggak harus dari keresahan ya Wan dari satpam bisa Jadi semua yang dilihat tuh bisa jadi bahan gitu. Nah belajarnya dari Ajis 2000. Nah itu gue udah nutup lembaran itu. Itu gue ngerasa saat itu gue jahat. Jadi sejak udah berumur gue udah mengurangi itu. Gue lebih inilah, apalagi udah punya anak jadi kayak. Oh ternyata riffing sama dengan jahat. Iya, kadang jahat karena belum tentu orang itu setuju digituin dan semua orang ngetawain dia loh. Tapi ada beberapa yang terima. Cuma sejauh ini sih nggak ada yang marah. Pernah ada kejadian Wisnu, inget gak Wisnu? Ada Wisnu Gemuk. Bekasi. Ada emang di salah satu fast food di Pondok Indah. Dia nge-riffing cewek sama cowok. Dulu kan template kita kan kalau ceweknya cakep cowoknya Biasa aja. hadir. Kalau lu ya Iya. cowoknya hadir, dia ngomong punya utang berapa bapaknya gitu kan biasanya. Dipakai-pakai begitu polanya, terus cowoknya marah. Maksud lu apa? Serius langsung? Iya, itu sampai itu deg-degan juga sih anak-anak nontonnya. Gue juga ngerasa kayaknya nggak bisa semua orang, semua orang nggak bisa. Nah, yang ketiga, Apa di kaos? yang ketiga. Digital download, poster Oh, digital di- download. iya. Poster digital download. Gue mah bener Wan, gue ngikutin. Poster digital Udah download. 3 poster keluar. Iya. Buktiin aja ntar. Ini lu jangan ngada-ngada ya. Jangan ini lu hilangin terus enggak ada gitu ya. Biar semua orang tahu Wan. Iya. Biar semua orang tahu kalau lu tuh tektokan bisa. Lu orangnya asik. Orang-orang kan mikirnya gitu ya. Tuan tuh gak asik, gak asik kok dia. benar Asik. benar menyambung itu juga Mang kenapa dua penghibur tuh menurut gua daya tariknya tinggi karena sebelum zaman Ate sebelum zaman Kiki lu sama Kang Soleh Iya. yang Iya. sering begitu ya Wan Dulu kayaknya belum ada istilah Belum roasting ada. dah. Ya emang ngatain orang aja Iya. gitu. Seneng Iya, komentarin bener. orang aja. Iya. Orang gimana dikomentarin. Bukan cuman beneran di nyari bahannya tapi emang layak untuk dikomentarin mah Betul. mencolok gitu. Atau sama dengan belum siap materi lain. Jadi ngandelin riffing sama Iya. roasting. Iya. Kadang ada yang gitu tuh. betul Itu dicatat Pak Jis, riffing-riffing itu. Itu keinget aja jadi gara-gara MC jadi template kayak dulu ngeliat orang pakai sendal di kafe kita ngomongnya apa jadi nganggap dia kayak orang yang nggak tahu nih kalau ini kafe terus kita kalau dulu mainannya ini AC tahu AC kan gitu-gitu akhirnya jadi kayak yang membuat dia tuh seolah-olah nggak ngerti apa-apa nah itu kadang gue mikir kayak nyakitin dah kalau sekarang gitu. Gue inget ada materi dia. Pertama kali nonton stand up dia di Olons. Alons Waktu Papa Jahat. Apa katanya? Materinya zaman dulu zaman Jerry Hendrik yang ini hashtag kemudian hening. Iya. Hashtag kemudian hening. malu gue Dia tuh. ngomong apa kemudian hening. Saya ngobrol berdua sama cewek kemudian petting gitu. Iya, Terus gitu. lihat di belakang ada piano nih kemudian maling gitu. Nah, itu jahat banget itu ngomongnya. Ingat gua materi-materi awal-awal tuh. iya betul sekarang udah lebih wise Wan Apanya? caranya tetap sama gua kan ikut Bang Radit kita berdua 2 tahun ya Bang Iya benar. The best. Wah itu sulit juga tuh ini cerita dikit ya Bang. Apa sulitnya? Ternyata tuh penonton stand up itu karakternya beda-beda. Tergantung dia nonton siapa. Nah kebetulan penontonnya Abang nih Abang Radit itu bisa dibilang virgin komedi juga. Baru pertama kali nonton show. Bahkan mereka beli tiket stand up karena penasaran, bukan karena udah pernah nonton pengen nonton Oh, lagi. iya. Kadang gitu. Nah kita lah berdua ditugasin. Gua nge-host buat manasin acara. Terus Dani Belar opener, baru si Abang Yeah. nih. Nah karena ada beberapa materi kita yang kadang-kadang kita bawa agak-agak keras, itu nunggu responnya deg-degan juga tuh, ketawa apa enggak tuh. Betul. Pernah di satu tempat, jadi tuh ditegur lah si Puput panitia.
itu si Ajis MC-nya jangan ngomongin agama lah gitu-gitu. Siapa itu penonton? Penonton. Oh iya. Padahal di tempat lain lucu. Nah, jadi kita tuh kadang harus belajar juga gitu susahnya. Walaupun itu tempat lagi stand up situ. Iya. Bukan resto atau kafe. Betul, Oh. betul. Dan udah jelas acara stand up gitu ya. Itu kadang-kadang gitu tuh. Itu unik juga tuh Wan tuh penontonnya dan ya. Akhirnya lebih wise apa? Lebih wise tapi cara riffingnya maksud Elegan, riffingnya elegan. sama tapi lebih elegan. Lebih halus. Lebih halus dan itu ngebukain Radit tampil langsung tahu korbannya gitu. Oh. Lebih nyari aman lah sekarang. Misalkan Lebih nyari aman. Iya, Bang Ajis ngebukain ini, Bu, datang bawa siapa? Dar, ketawa nih. Terus nanti Bang Radit tampil, Bu ini langsung nge-mention. Jadi ngebukain jalan sekarang. Nggak ada Callback, sih ya. ya. Tendensi kejam nggak ada. Agama juga aman sebenarnya. Ya, udah aman sekarang. Sekarang. Yang paling ini ya menurut gua yang cocok untuk ngebuka acara Bang Radit adalah Bang Ajis karena dia bisa memainkan do and don'ts dengan Rules, host dengan rules-nya. kocak. Itu kan panjang Wan, dilarang bawa handphone, dilarang rekam ya Bang ya, Iya, dilarang ini tapi beliau bisa mainin semua. Disiapin semua, disiapin. Awal-awal gue nyoba aja nih, nyoba dulu pakai ini, oh kena, dicatat, besok dipakai lagi. Berarti nyoba dulu, yang inget diulang Iya nanti. betul. Jadi template, Oh, iya, karena mumpung beda-beda penonton ya, itu. Keren emang. Tapi lu muji-muji gue pengen makan apa sih? Itu Bang, serok ya. Ayo udah ntar saya Serok, aman ya. ntar kita atur aja. Siap. Di kokas. Serau. Ya, Jauh lagi. banget kan di Ion Iya, ada, di Ion ada. Oh dia Ion ya. Iya, Itu boleh, Kan boleh, kita boleh. punya dagangannya ramen di sini lu. Iya Bang. benar. Ramen Jepang tapi itu. Kita kan ramen. Iya tapi itu ramen Jepang. Ridwan Ramen. Ridwan Ramen. Iya Ridwan Ramen. Mau promo tapi salah namanya. Iya. Berarti dua penghibur udah fix batal Bang. Batal. Batal ya. Ada rencana bikin sendiri nggak nih? Soalnya kan akhirnya jadi sendiri. Ada Bang Ajis. Udah Gua punya ada. kali materi 3 jam mah. Iya, soalnya kan buat lama banget soalnya. Satpam ini nih. Masa satpam lagi Wan? Kayak orang bosan dan nontonnya. Kalau Dicari satpam masih, lagi. masih ada satpamnya. Gue pengen sih Wan kayak lu berdua juga dan bikin show cuma kayaknya belum lah. Mungkin nanti pas udah mau habis jadi ketua ya kayaknya. Abang habisnya kapan? 2029. Lama dong. Ya jadi masih ada waktu. Jadi sehari setup, terus minggu ini setup, minggu depan pas Ada deh, live. belum apa udah kelewat masa inginnya? Belum. Berarti selama itu belum pengen. Belum pengen. Oh. Justru gue pengen masuk suci Wan. Iya katanya. Pengen Beneran gua. itu serius, Serius. apa Tapi kagak? nanti setelah jadi ketua, mudah-mudahan udah sucinya beres. masih ada iya karena Oh. biar nggak bias ya. Iya. Maksudnya jadi peserta, Peserta. gitu. Oh. Dulu gue pernah ikut yang pertama banget. Jadi ada audisinya audisi street gitulah. Dia ke kafe-kafe, ke kampus-kampus, ikut. Terus besokannya ke Orange, abis Orange dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Yang ditelepon tuh 3 besarnya Ernest, Rian, Asep, Jakarta. Asep Suwaji. Heeh. Pas kedua mau ikut harus lulus tahun itu juga, jadi harus TA di IKJ bikin dokumenter. Kayak nggak sempat waktunya. Pas ketiga udah lupa lah segala macam udah kasihkan. Nah gue pengen kayak mereka berdua nih. Oh. Maksudnya wah suci sih oke sih. Suca nggak mau Suca? Suci oke. Cepet banget udah dibangun tadi. Cepet lah, jangan. Gampang banget Jangan udah. dibedain. Jangan. Kan tayang ini. Ya nggak tayang juga oke. Bukan apa-apa. Nggak tayang juga oke. Juga oke. Tapi meskipun dia nggak pernah Suca, tapi kan dia juara 1 street comedy pertama. Man. Dulu regionalnya cuman Jabodetabek doang itu ya, sama Bandung. Hitungannya mah sejabodetabek ya. Jabodetabek Bandung. Kalau pas lu kan se-Indonesia. Jangan lupain duel super juga gue jual. Duel super ya benar ya. Kelas 7. Duel super ya. Street 1 3 besar Ajis 2000 Boris Bokir Jui Purwoto. Betul. Yes. Iya, yang itu. naik yang 2 orang itu aja. Enggak lah satunya Bang. enggak. 21 juga naik sama Ya barengan sih. Iya. Panggungnya doang ya. Harganya mah mereka. Katanya mau ada lagi street comedy. Pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Ridwan Remin. Jadi rencana nanti street comedy ini kayaknya harus ada lagi. Lu lagi yang bikin? Stand up Indo. Masih ada kan dia. Jadi gini Mang, dulu tuh 2029. street comedy itu dibikin untuk tanda kutip menyaingi Suci. Oh. Jadi Suci kan di TV. Heeh. Dulu Om Semi Rindra tuh yang bikin untuk menyaingi Suci biar ada yang mengakomodir
anak-anak yang nggak masuk suci buat bikin kompetisi. Nah polanya sama kayak gitu. Ntar kita bikin lagi. Bedanya kalau dulu tuh hitungannya tuh yang ngirim tuh satu regional. Misalkan Jawa Barat. Perwakilan. Kalau dulu Bogor ngumpul sama Bekasi kalau nggak salah ya, sama Bandung, cari satu orang dia masuk ke playoff dulu tuh. Habis playoff dia audisi lagi. Nah gue kadang mikirnya kayaknya kalau kayak gitu menghambat. Takutnya mereka tuh emang punya potensi. Cuma gara-gara demam panggung. Karena misalkan ya Bogor ada yang lucu nih, tapi gara-gara di Bekasi playoffnya demam panggung dan kebetulan tuan rumah Bekasi, bisa aja kan ada main-main kayak kita ketawanya pas Bekasi aja misalnya. Kalau supporter. Oh gitu. Kayak dulu begitu sistemnya. Nah kalau sekarang enggak, dari 160-an komunitas semuanya ngirim video. Jadi kita kurasi. Yang kurasi ntar Dani Beler. Remin kenapa enggak gua ajak? Ntar kan gue nyari 10. Kalau Remin yang mengkurasi bisa-bisa cuma 2 yang lolos. Gitu. Jangan dilebih-lebihin lah. Berapa? 1 berarti. Jangan-jangan enggak ada yang lolos. Jangan nggak ada yang lolos Wan lu. Iya. Karena levelnya Remin beda lah. Oh iya. Juara 1. Tanya mau makan apa sih Bang Haji? Ini gara-gara udah dikasih. Oh iya. Udah dari duluan di depan. Oh, iya. Sama gue pas denger, wah ini semua Ridwan yang ngedit. Ya gue puji-puji lah. Iya. Gitu. Iya, biar dia banyak tayangnya nih. Street comedy tahun depan berarti. Ya tahun depan. Wah gue lagi makan nih. Tahun depan berarti Ler. Tahun depan. Tahun depan berarti ya. Tahun depan. Kira-kira ya. Tahun depan. Karena kan bergengsi juga tuh. Bergengsi. Maksudnya street comedy itu buat komika-komika. Gue udah nelan, udah bisa komunitas. udah bisa ditanya gue. Bodoh. lagi seru deh. Kalau orang lain yang digituin pasti marah. Kalau gue, gara-gara gue tahu dia aslinya gimana, gue respect. Support gue. Support lah. Dulu orang-orang bilang Bogor komikanya begini, penontonnya tahan tawa. Kagak. Emang realistis aja. Lucu ya lucu, enggak ya enggak lucu ya udah mau diapain lagi. Betul. Tahun depan Pak Jis. Apa nih? Street. Beneran ya Net. Lagi ngambil kopi. Ya tahun depan rencana street di habis Lebaran Wan. Berarti sebelum Jambore nih. Jambore kan pertengahan tahun kan. Sebelum Jambore dan saat Suci bergulir. Suci tuh kalau nggak salah Januari udah mulai audisi. Iya. Kalau nggak salah. Katanya. Barengan tuh. Jadi setengah jalan Suci baru bikin street. Karena nanti rulesnya adalah yang ikut street nggak boleh udah pernah Suci, Suca. Poster muncul lagi Ridwan komedi. Kayak udah ya Wan, ntar keluar mulu ya. Ntar lu bingung masukin apa lagi. Iya, udah lagi promonya sih sebenarnya. 4 kali. Jadi kayak kemarin tuh. Tapi one by one boleh dibeli sisa 20 lagi. Oh, ini penonton nungguin. Ini udah menit 40. Kok nggak keluar secara gambar? Ternyata adlibs. Diucapkan. Pemain. Ya. Bisa bikin penonton penasaran. Tahun depan Pak Jis? Tahun depan. Tanya lagi. Tahun depan street comedy setelah Suci. Rulesnya apa tadi? Tidak boleh. Buat pesertanya adalah yang belum pernah ikut Suci. Maksudnya ikut secara show ya. Kalau dia audisi nggak dapet nggak masalah, atau dia dapet tapi nggak ditelepon nggak masalah. Kalau pernah tampil di TV sesekali nggak apa-apa. Nggak masalah. Pokoknya jangan kompetisi Suci, jangan Suca, jangan somasi, lugas gitu-gitu jangan. Oh, somasi juga termasuk ya? Iya. Karena akan beda level ya kan. Gue pengennya sama aja lah. Gitu. Komik Sama yang gitu-gitu. Nanti akan ada banyak lah ntar. Kayak kita kan juga akan riset juga kan. Apa aja nih kompetisi sana Polri juga nggak boleh. Termasuk. Pokoknya kompetisi yang besar-besar BKKBN. BKKBN tuh pernah ya emang ya? Pernah dulu. Oh benar dulu ya. Abdur yang menang. Abdur ya. Kayak kalau itu kan udah lama nih Wan. Kayak kalau dia masih ikut street kebangetan sih. Udah senior banget ya lu pada masih ikut street, gila ya. Udah fokus ini dia. Udah fokus karir. Biar sama levelannya. Iya, newcomer lah level berarti dan nih. kesempatan. Lebih ke situ. Karena nih yang baru-baru nih menjanjikan ini. Oh iya. Menjanjikan banget. Setiap komunitas ngirim satu Video, satu komika? satu komika. Oh. Jadi misalkan Bogor, lu open mic terserah deh. Lu mau bikin open mic spesial street bebas. Berarti videonya pas lagi open mic nih, bukan Lagi yang open virtual mic. gitu, bukan ya? Lagi open mic. Oh, bukan dibikin khusus. Dibikin khusus mungkin momennya. Misalkan open mic Bogor malam Minggu. Hari Sabtu ya. Malam Minggu nih. Khusus malam Minggu ini sekalian audisi street. Direkam tuh. Nah, itu yang 10 diambil komik. nanti gambarnya. Oh. Terserah kalian mau ngerekam 10-10-nya nggak apa-apa, tapi setelah itu kirim kita satu aja dipotong. Dipilih duluan ya sama komunitas. Ya, Ini nih satu orang. yang nentuin komunitas. Jadi kita jagoan. nggak ada urusan lagi di situ. Oke. Itu ceritanya. Habis itu mau bikin Blue Night. Oh Blue Night udah lama Wan ya. Blue Night apa lagi nih? Blue Night itu acara stand up yang isinya materi-materinya yang mungkin bisa lebih menyinggung, kurang lebih gitu. Blue Night Bang. Menyinggung siapa?
semua orang. Oh iya. Seks, agama, sara, Politik. Blue gitu. Orang tua. Kemarin ini dia blue night materinya, materi blue. Materi blue. sopan. Materi gua Sopan di mana? di kuping. Tapi Gak sopan di hati. bisa tektokan. Cuman orang yang pengen mancing aja tuh udah ngejaga. Itu. Ini mah sebenarnya mah evaluasi buat orang-orang lain ya, bukan buat Remin. Benar. Gitu. Siapa yang Sotomi mancing? satu lagi Pak Jis. Kayaknya yang Laksamolan. Laksamolan. Boleh. Ada kan Laksamolan? Ada gue baca tadi. Berarti banyak ya program yang akan Blue Night apa tadi belum dijelasin? Ya, Blue Night itu Sebelum atau setelah street berarti? pengennya sih itu sebelum bulan puasa. Karena kan kalau ada tren yang sebenarnya juga trennya ya lucu-lucuan aja ya. Orang sering bilang sebelum bulan puasa kita closingan. Nah, ini kita closingannya dalam artian closingan acara. Bikin acara sebelum bulan Closingan puasa. ngomong jorok nih, materi sara nih. Bukan gitu. jorok, lebih ngomong ke hal-hal Sembarangan. yang tabu aja ya. Tabu. Gitu. Berarti rencana. materi gue masuk dong ya. Gue ikutan ternyata. Yang mana? Nah, lu udah mulai ini kan? Yang kemarin yang gagal itu. Yang mana? Kalau itu masuk kategorinya ngablu. Materi ngablu. Ngablu night itu. Night itu. Ngablu night. Tapi nggak apa-apa. Buat mengakomodir Mang Molan, mau nggak kita bikin ngablu night? Boleh. Apa tuh konsepnya apa? Tadi kayak tadi aja. Oh, boleh, boleh. Yang ngablu-ngablu gitu. Iya, yang Terserah ngablu-ngablu. aja, terserah. Tadi kita tempatnya. Ngablu night, oke. Boleh. Tidak boleh ada yang tersinggung ya? Tidak boleh. Oke. Tanah Baru ada Atlantis. Ngablu lah materi. Di Tanah Baru Atlantis. Ngablu tuh. Ngablu. Tanah Baru. Oh gitu. Iya. Kebayang. Jadi Blue Night, Blue street Night, comedy, Jambore. Jambore. Udah fix Jambore? Jambore tahun depan fix. Caranya kita nanti komikanya akan kita pilih. Nah ini banyak yang ngasih masukan. Iya. Pak Jis, kenapa sih yang ini main, yang ini enggak? Itu jadi bener-bener jadi pertimbangan kita tuh. Akhirnya kita ngambil keputusan nanti mulai 2026 Januari kita akan bikin semacam buku. Kalau buku puasa tuh agenda Ramadan. Iya. Jadi lu sholat di masjid tanda tangan. Tanda tangan imam. Ustaz. Kita bikin nanti setiap lu open mic lu bawa itu buku agenda open mic. Kasih ke PIC ketua itu ketua Admin, komunitas admin, dia tanda tangan, dia kasih nilai. Nah, nanti begitu kan. Dan main Jambore ya, siap. Coba fotoin buku agenda lu. Fotoin. Oh iya nih dia terdata nih pernah di mana. Tapi gue telepon dulu. Oh, dan ini pernah di Jakbar, nilainya 100 nih. Bener gak nih? Bener Jangan gak? dia yang bikin. Telepon, wah hoi bener 100 150 Pak Ajis misalkan. Malah ini. Oh, kenapa enggak 150? Karena nggak ada. enakan, ya. Gitu Terus? ya. Baru ntar Dani bisa masuk ke dalam calon apa namanya komika. Penampil. Jadi ini terbuka buat siapa aja Mang jadinya nanti tuh. Semakin rajin open mic dan progresnya semakin kerasa di open mic, semakin besar kemungkinan naik Jambore gitu. Betul. Tapi 5 tempat nanti udah keisi sama tadi 5 orang yang 5 besar street comedy. Oh, udah itu pasti. hadiahnya tuh Itu udah Jambore. pasti 5 besar ini dapat. Nanti kan ada 10 orang yang kita ajak, yang kita kirim ke Jakarta, kita biayain. Sisa 5 besarnya akan pasti jadi Jambore. prioritas Jambore. Biar ada tangganya aja lah. Oh, street comedy finalnya di Jakarta. Final Jakarta, harus Jakarta. Biar kayak Jakarta tuh lebih nerima semua jokes ya kalau Audiensnya gitu ya. audiensnya. Dan biar kalian bisa nonton kan. Kalian pengen dong lihat komika-komika yang mencoba melucu gitu kan. Pengen Kayak, saya. apa nih? Iya. Gak sabar sih. Street comedy ini. Tuh dia yang ngasih tahu ke orang begitu. Iya. Gua udah bilang Lah gue juga. bener, kamu gak Iya, sabar udah. gue. Iya, tapi muka lu kayak muka nggak sabar banget sih gua. Iya, emang bener gak Sabar sabar banget sih pengen gua. nonton street comedy karena kan dulu tuh street comedy tuh ajangnya kita kan YouTube belum terlalu mainstream lah gitu, sosial media jarang orang ngupload video stand up, kita kaget aja lihat orang Dulu tuh. kan dia nih, yang sorry ya, dia nih yang di Metro kan lo, Iya. kayak kemeja, kancing atas, Iya. Blazer. Blazer. Iya, jadi ngeliat, ternyata komunitas ini ada komika segini ya gitu. Misalnya gue kira tuh di umur 20 tahun tuh udah nggak ada lagi nih yang lucu-lucu banget mah, ternyata ada yang lebih lucu lagi gitu. Ridwan Remin. Dan muji doang, Wan. Ridwan Remin. Enggak apa-apa. Catat dong. dia mau nonton tuh street comedy tuh. Palingan dibilang ada job korporat. Iya, lu enggak lihat topinya tuh. Widih, Topi. Saya tahun ini hidup karena ini gue. Keren. Oh, roadshow pakai roadshow. Iya. Roadshow korporat itu. Iya, Roadshow korporat. Seru. Ridwan Remin. Alhamdulillah. 3 agenda ya Pak Jis ya. Blue Night. Jambore. Blue Night tuh gimana sistemnya tuh? Nanti dipilih komikanya? Dipilih. Kan kemarin juga udah ada kisi-kisi di Stand Up Fest.
Kayak makanya gue bilang tadi gue sebelum tayang sebelum syuting gue bilang lu kayak Blue Net ini Dawan masuk materi lu. Dia nggak mau, katanya nggak tahu. Kenapa Tapi lu kalau nggak mau? disuruh malah nggak ada. Nggak ada, materi gue nggak ada yang blue. Itu kemarin blue banget itu. Sopan. Apaan Di sopan? mana? Di kuping. Yang mana sih? Yang mana? Itu yang ending Mang. Udah nonton belum sih? Dia nggak nonton bang. Nonton, Kan udah dikirim nonton. kasih tonton tau. Gue tahu Oh beritanya. tahu tapi dia kombut ya. Iya. Itu kayak Sopan kan ya segitu bang. Menurut Oki sih enggak. disebut lagi namanya. Menurut Oki sih. Iya. Nggak apa-apa. Apa-apa lah. Gak apa-apa itu Aman. mah gak ada masalah. Kan juara 1 juara 2 mah akur-akur aja. Akur-akur aja. Emang yang nggak akur aja. Juara 3 sama 4. Biasanya. Ini kan agenda banyak nih. Lu periode sampai 2029. Ya. Lu sempat ngomong di sosial media ngeklip calon-calon presiden stand up Indo. Iya. Kenapa ada nama Dani Beller di situ Bang? Oh dia Ajis? ada masuk. Ada. Dani Beller tuh karena kita udah lama banget ya 2 tahun jalan bareng, maksudnya kemarin Radit. Gue ngeliat Dani ini tipe orang yang bisa memimpin. Kalau gue lihat, maksudnya Asik. kayak dari cara dia memecahkan masalahnya Asik. gimana, dari cara gue sepatu gue 41 ya. Dari cara dia cara dia ngasih tahu info dan Beller nih buat di kalangan komika itu tuh dewa banget. Diakui lah. Diakui kalau di Ituan juga bisa sebenarnya. Cuman kan kalau dari satu tempat ada 2 nggak fair sama Oke. tempat lain. Jadi gue nyicil satu ini. Juga kayak itu nggak bakal mau dia. Jadi ketua stand up. Enggak lah. Tapi udah ditanya belum? Siapa tahu mau. Oh loh, Enggak. wakil, Enggak. sekretaris juga. Nggak mau. Talent aja mas talent. Karena kan harus butuh ini. Enggak, gue tahu jawabannya. Apa? Gue tahu. Kenapa dia nggak mau jadi ketua? Kenapa, Bang? Karena kalau ketua stand up Indo mesti ikut jambur. Oh iya. Lu Oh dia ngehindari. Walaupun nggak main tetap harus ke Tetap Jogja. datang. Dia nggak mau Nggak mau. menghindari. Atau gue jadi ketua jambornya nggak ada sama gue. adanya apa Wan? Jam Bogor. Kita di Bogor aja. Jam Bogor. Situ ya. Situ di atas iya. Tapi dia kalau jadi presiden gak enakan orangnya Iya mah. bang gua. Makanya kandidat terkuat sebenarnya Oki. Pilihannya siapa aja coba? Oki bintang Emon. Bari, Erwin. sama Iya. Erwin, iya. Dia gak enakan dia. Gua nggak bisa bang. Gua mah orang di belakang aja gua mah. People pleasure. Ya. Ini people apa namanya? People pleasure. People pleasure bener gini, bukan yang kayak Marcel aku akuin di Radit ya. Ini bener people pleasure. Iya kalau Marcel tuh, saya people pleasure Bang Radit kagak lu emang begitu. Marcel bukan people pleasure bang. Apa tuh? People change. People change, memory People dollars. change. Ya. Iya. Dia mah pleasure doang bukan people. Emang gak enak aja dia. Emang gak enak aja. Kirain dia people doang ada Fajar. Emang gak enak. Iya. Itu. Kandidat terkuat berarti Oki Rengga. Nggak tahu ya. Tapi kenapa nggak Bang Ajis lagi? Menurut gua ya. Nggak boleh Bang, nggak boleh, jangan. Nggak boleh ya. Lu berapa kali sih udah berapa Udah 2 periode? Mang. 2 Ada periode. ART-nya berapa? 2 maksimal. Oh 2. Biar ada perubahan juga kali ya maksudnya ya. Betul, sama gue emang rencana mau masuk ke politik. Gue mau jadi nyalonin Serius? jadi wali kota Jakarta Timur. Jaktim. Jaktim. Timur Cuma- ya? Timur. Cuma karena itu nggak dipilih langsung, dipilih oleh gubernur. Nah, gue mau masuk tim. Beneran gue ini. Serius Bang lu. Bener. Karena tau gak? Kenapa timur? Rumahnya. Gue asli dari Jakarta Timur. Oh. Duren Sawit. Oh Duren Sawit. Gue tuh kasihan sama, ini sedih ya. Gue tuh kasihan, nggak nih beneran. Maksudnya gue kasihan sama guru-guru, gaji-gaji gitu. Nah, gue baru tahu fakta kemarin dari temen gue, ternyata gaji-gaji guru itu naikin gimana segala macam itu bukan urusan Menteri Pendidikan sepenuhnya, tapi dari para ketua-ketua atau bupati kepala daerah katanya gitu. Makanya gue mau terjun langsung, gue pengen tahu kalau bener gue akan naikin Gaji guru. gaji gue. Yang Jakarta. Gaji gue dulu dong, baru gaji guru abis itu. Tapi guru Jakarta Timur doang ntar. Oh iya juga ya. Iya, Oke, Bang. gue mau jadi gubernur aja. Nah. Kalau gitu. Gubernur kayak Pak Rano Karno. Itu wakil. 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 KDM. Pak Pram. Mas Pram. Ya. Ya, KDM. Pengen ke politik gue. Kenapa Bang? Itu karena gue kayaknya punya sesuatu buat orang-orang banyak. Mudah-mudahan doain aja ya teman-teman. Iya Doain aja. 2029 kan? Ya rencana. Insya Allah. Aman lah. Udah ada partainya udah ada. Enggak itu, makanya itu dari gubernur. Jadi gue mau masuk dalam staffnya dulu. Kaderisasi berarti. Kaderisasi ya. Partai. Jadi kayak enggak harus partai ternyata. Kalau
seingat gue nggak harus partai karena itu yang nunjuk langsung gubernur. Kalau yang DKI ya, kan kalau beberapa daerah tuh harus penunjukan dari warga ya. Nah kalau dari warga kan bingung nanti kampanyenya, terus ngundang artis siapa gitu-gitu kan biasanya. Tapi bisa lah punya kans lah Bang Pengen, Ajis. gue pengen. Karena dari Presiden Stand Up Indo aja menurut gue ya kriteria Bang Ajis tuh sudah standarnya udah tinggi banget. Jadi kalau mau ngimbangin susah banget. Enggak lah. Secara circle aja dah. Gue kan katroan Bogor gua Mang. Bogornya Orang nggak katro kali, elunya mungkin. Guanya. Pergaulannya tidak seluas itu. Bang Ajis waktu Pespor apa Sinkronas ya Bang ya? Waktu gua tampil tuh. Pespor ya. Tiap jalan, Jis. Siapa Bang? Itu vokalisnya White Shoes. Jis, set kata gua kenal-kenal sama ini ya, lintas musisi gitu, lintas seniman gitu. Karena dulu awalnya di pensi, MC musik. Karakter musik video. Iya benar. Oh iya, Rocket Rocker. Rocker. Ya. Jadi banyak linknya, jadi mempengaruhi itu juga mungkin ya. Sementara kalau lu tunjuk jadi ketua, ya gua kenal Ridwan Remin doang. Circle-nya nggak ada lagi. Ya lu tanyain yang datang ke Pesapora, woi. Siapa gua gitu? Lu yang Siapa negor. lu? Lu yang Siapa negor. lu? Lu siapa? Masa gitu gua? Lu siapa? Tapi lu berkembang banget. Ridwan sama Beller tuh berkembang. Iya, tapi kalau untuk jadi presiden kayaknya entar dulu, Bang. Talent kita nggak punya Iya. ilmu manajerial Nggak soalnya. ada, Bang. Lah emang ada ilmu ketua stand up? Nggak ada, semua mah. Kan memanage juga harus ada ininya, ilmunya. Emang pada malas aja dihubungin malam-malam ini sama orang-orang di telepon, Bang Haji sini ada kasus ini gimana gitu aja. Pada nggak mau aja lu emang. Emang ada kasus-kasus Bang? Banyak ya. Iya. Banyak. Apa contohnya kasus? Contohnya Yang Penasaran ini, gua. ya, yang ada di berita ini Aulia. Aulia Lampung. Lampung. Nah, Ya. itu karena itu kan kita akhirnya harus ngurusin karena di anggota terlepas dari itu salah atau tidaknya apapun itu, kita harus berdiri bersama anggota kita dengan cara menyiapkan kayak semacam bantuan hukum. Iya. Yang gitu-gitu kan mesti koordinasi, mesti apa. Kadang gitu, iya, kadang iya, ada iya. gitu-gitunya. Kan lu punya menteri-menterinya kali enggak? Enggak, dulu gue pernah nyoba, Bang. Jadi tiap pulau itu gue pilih kayak kepala pulaunya. Nah, pulau itu bikin grup lagi. Ternyata itu tidak efektif. Jadi dulu misalkan gue bikin grup stand up Indo 2025 gitu. Misalkan isinya tuh paling cuman berapa orang tergantung jadi jumlah pulau. Sumatera, Kalimantan gitu. Nah, selebihnya kalian bikin sendiri ya. Ternyata tuh banyak info-info yang nggak masuk. Jadi sekarang tuh grupnya isinya 160-an itu. Jadi setiap posting di grup semua baca. Lebih cepet gitu. Nah, Nggak kalau terpisah-pisah sekarang. enggak, tapi lebih ininya pengurusannya itu aja. Misalkan kayak tadi, oh ini kejadiannya di daerah mana ya, gue langsung nunjuk ke orang itu. Misalkan Lampung, gue ngubungin Ate lah gitu-gitu. Banyak itu Pak, kasus-kasus gitu Pak. Banyak. Gua Ini saksinya. yang Apa? Tapi di mana Yang kita di itu Bang, yang Apa? di Batam apa di mana tuh ditelepon sama anak komunitas. Mencuri. Mending mencuri mah. Masalah event. Yang satu nyelenggarainnya komunitas, yang satu IO. Oh iya, ya rebutan lahan acara. Ada yang gitu-gitu, ada yang ternyata kita nggak tahu merekanya tuh berantem. Jadi yang anak-anak baru ngerasa seniornya ini nggak efektif, nggak bekerja dengan baik, mereka bikin sendiri manajemen. Memisahkan diri. Bikin manajemen, Wan. Terus misalkan Bogor ada manajemen, nah manajemen ini ngambil semua kerjaan yang harusnya ke stand up Bogor gitu kurang lebih. Oh, itu yang di Bali. Itu urusan Ya, Bang Ajis, itu telepon tuh. malam-malam. Ada yang gitu-gitu ada. Itu diurus tuh Pak gitu-gitu. Diurus, akhirnya kita ya kan Makin gak bisa. Makin gak bisa Bang. Makin gak mau. Gak bisa dia. salah ngomong gua. Nggak, lu punya handphone 2 aja lah. Nah, itu aman handphone 2. Makin gak bisa. Iya, harus orang yang mau inilah itu mah mengayomi itu mah. Oh iya. Ya harus ada sih, harus ada yang gitu-gitu. Tapi tergantung tujuan lu mau gimana. Apakah lu memang pengen ngebantu berkembang? Iya. Tapi lu nggak jadi ketua pun bukan nggak ngebantu ya. Lebih ke mau ngurusin apa enggak aja sih gitu. Kayak kalau lu milih buat jadi talent doang ya nggak apa-apa. Gue bantu. Nggak apa-apa. Tuh dia mau tuh. Gua bagian sharing, gua strategi ini gua dah. Oh, Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan gua. Edukasi. Nadimnya gua dah. Jadi gua bagian itunya Bang. Ya boleh. Bagaimana gua sharing-sharing ke komunitas terpelosok itu gua yang Tapi berangkatnya jangan mepet-mepet kayak tadi telat. Iya. Kalau mau buat bantu. Kalau janjian habis maghrib. Heeh. sorry ya.
Sorry. Nurut. Tadi ngelawan di sana. Berarti sekarang semua info tuh udah satu forum. Ya, sama kita mau bikin aplikasi Stand Up Indo. Oh iya. Nanti isinya ada digital download. Berkembangnya mau jadi OTT nantinya diurus sama mungkin kenal namanya Lucky yang di Jepang. Oh, Stand Up Tokyo. Stand Up Tokyo, dia tuh ternyata di Jepang, gue nggak bisa nyebutin perusahaannya. Jadi dia pekerja migran berarti ya, pekerja dari Indonesia kerja di Jepang itu di salah satu tempat oke lah. Oke. Pembuat aplikasi gitu lah, Mang. Keren lah itulah. Ngerakit Gundam. IT, rakit Gundam. Enggak ya? Oh itu kayak bukan IT dah. Sorry. Kok ngerakit Gundam? Sorry. Itu kayak bukan IT. Nah itu jadi dia Ngerakit gandum. Itu. Lumayan. Kesempatan nih. Gak nyampe. Gandum kali. Lu keluarnya tuh ngerakit gendam anjing. Keluarin tuh. Gak mau gua. Kapan itu kapan? Itu lagi diproses Mang. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini udah bisa launching. Jadi ntar ada digital download yang mau naruh situ bisa dengan potongan yang sangat manusiawi. Oke. Gitu. Omang yang lain enggak ini? Gak manusiawi. Yang lain manusiawi juga. Manusiawi juga. Tapi ini lebih manusiawi. Humanis, lebih humanis. Lebih humanis. Nah, kalau semua info udah satu jalan, kenapa banyak komunitas-komunitas daerah tuh masih miss sama info? Contohnya Subsidi silang, gestar, harga komunitas. stand up komedi, harga komunitas. Itu sudah bisa dijawab. Pasti adalah mereka nggak ada pada saat Zoom meeting. Nggak hadir berarti tuh. Nggak hadir. Pas pengumuman. Sedangkan itu di info udah berapa minggu, 2 minggu lah sebelumnya kita misalkan kita nanti Zoom meeting tanggal 14 Oktober. Itu udah lama tuh di info bla 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 bla. Kalau nggak bisa siapin 1 orang Perwakilan. Ya. Kalau mau lebih kalian nggak repot kayak Bali tuh sering bikin gini. Bali tuh sering ngelakuin ini. Misalnya kita bikin Zoom meeting, Bali tuh bukan nyewa sih di kafe gitu. Nanti Zoom meetingnya dilempar ke screen. Jadi semua langsung denger gitu. Kalau mau kayak gitu Jadi tahu semua nih. Tahu semua langsung. Mibar tuh. Meeting bareng. Bagus lagi meeting bareng. Mibar. Zumbar juga bisa. Nah, Zumbar. Iya. Zoom bareng. Lu keluarin dong Wan. Gua doang sendiri. Ngumbar. Apa tuh? Ngumpul bareng. Bagus. Ngumbar lucu tuh. Jadi nama acara ngumbar. Bang lu keluarin gendam tadi. Iya, rakit gendam lu, rakit gendam tadi. Males banget ngerokok mulu. Sahabat legend ini. Legend. Capek ya? Macet ya? Makanya tadi berhenti dulu di Sentul ngerokok. Iya. Jadi di sini tinggal ngobrol. Terus Bang. Nah, habis itu Aplikasi? Tadi yang Zoom tadi. Itu biasanya malah terbukti itu orang-orang yang ikut meeting karena nah gue lagi mencoba kemarin bereksperimen. Kita meeting nih. Jadi yang tahu tuh yang di meeting aja. Misalkan kita meeting kita berempat nih. Meeting ke sana. Biasanya kan orang ngubungin gue sama ngubungin Ubay. Nah, ini gue ngasih tahu nih kalau mau kayak gini info lebih lanjutnya silakan Japri Mang Molan. Yang tahu ini hanya yang ada di sini kan. Nah, kalau dia nggak ada dia nggak tahu. Nah, itu sering kejadian tuh. Ngechat gue langsung gue diemin aja karena buat gue udah capek lah ini udah 14 tahun komunitasnya maksudnya masa yang gitu-gitu aja mesti diulang terus. Emang gak ada notulen bagi langsung di share? Nah, gue nggak mau. Itu menggampangkan yang nggak ikut, Mang. Kita udah pernah pakai pola itu. Jadi kita meeting gini-gini penting nih. Meeting gini. Kalau nggak bisa gimana? Kalau nggak bisa ada notulen deh. Nah itu kalau selalu ngegampangin aja. Jadi gue pengen ngelihat ke effortnya, keseriusannya karena ini bagus loh. Ini maksudnya membantu mereka dengan harga-harga komunitas itu. Iya. Udah ada yang jalan belum? Komika Sukabumi. yang dikasih budget Subsidi. khusus. Sukabumi udah. akan jalan November. Siapa? Pras Teguh. Pras Teguh. Itu budget subsidi tuh udah. Ya, budget subsidi. Cuman masih ada yang mahal ya Wan ya. Masih ada yang mahal komika diundang Sun. Ada. Masih ada komika yang mahal Bang, belum kebagian harga murahnya. Ini Bogor maksudnya mau bikin? Bukan komunitas lain. Masih ada yang bilang ke gua mau ngundang komika A tapi masih mahal harganya. Dia ngundangnya lewat mana? Itu salahnya. Karena rulesnya adalah kalau mau harga komunitas biar kita yang ngurus. Jadi kita tahu. Misalkan gini. Jadi kan mereka ngirim RAB. Gue nggak mau mereka ngakal-ngakalin juga. Misalkan Beler nih dibayar misalnya ya 5 juta. Ini info buat yang mungkin kemarin nggak datang meeting Ya, misalkan Beler 5 juta nih dibayar secara komunitas. Padahal aslinya tadi kan 50. Ini bisa 5 juta. Tapi gue pengen tahu RAB lu gimana. Apakah nanti dengan jumlah tiket yang lu jual itu bisa nutupin bayar Beler dan yang lain-lain. Riders segala macam. Riders jangan sampai ngutang ke orang, ntar merugikan. Nah, terus gue juga bilang kalau ada sponsor, kan sponsornya otomatis pasti ngeliat nama Beler. Kenapa? Biar mereka mau ngasih duit kan. Beler harus dapet.
Soalnya kalau lu disuruh milih bayar 50 juta misalkan kan itu kan gede banget. Jadi udah kita main ini aja, main fair aja. Lu dapat harga komunitas, sponsor masuk, bagilah ke dia 20%. Kurang lebih gitu mah. Nah, habis itu gue minta LPJ. Nah, segala sesuatu pembayaran itu harus lewat si Stand Up Indo. Mereka bayar ke Stand Up Indo ngasih semuanya full tanpa potongan ke Beler. Dan di lock ya tanggal segini ya. Ini udah ada duitnya, jadi bayar di depan. Makanya tuh mereka harus punya uang kas, harus punya perhitungan yang tepat. LPJ-nya harus dikirim buat menghindari ngakal-ngakalin budget. Gitu. Dan sponsor pun kalau masuk harus lewat Stand Up Indo. Sepengetahuan ya. Dan sepengetahuan dan harus lewat rekening Stand Up Indo. Sebab gini, beberapa diakal-akalin. Iya, salah satu alasan berikutnya karena beberapa brand itu pengennya transaksinya B2B kan. Sedangkan Stand Up Indo kan udah ada yang bentuk perkumpulan sama PT. Jadi kita jelas, legalnya jelas banget. Daripada misalkan Bogor bikin transfer ke Dani, Dani reportnya berapa kan kita nggak tahu. Jadi fair di situ. Ada gitu-gitunya. Nah, satu portal lah ya. Nah, ini semua lewat satu orang hubunginnya. Nah, satu orang ini yang tahu hanya yang meeting. Gitu. Makanya mereka nggak tahu ya salah sendiri gimana, nggak ada perwakilan. Ada rencana bakal meeting lagi? Nggak ada. Untuk bahas ini nggak ada sama sekali. Karena ini cuman hanya di 2025. Gitu. 2026 udah nggak ada nih berarti? Nggak ada sama setahun. Nah, kalau ada yang nanya, ada yang komplain, iya kita udah ngasih nama nih gini-gini. Ya nama yang lu kasih kan yang pada nggak bisa. Waktu itu nih yang di berapa orang Pak Jis nama yang bisa diusulin? 3 sesuai urutan. Misalkan pertama Ridwan, Beler, Jui. Jadi kita nggak harus konfirmasi ke lu nih Mang. Misalkan lu yang minta Mang ya, Ridwan, Beler, Jui. Di antara itu pokoknya. Di antara itu siapa yang bisa, udah. Tapi kita sesuai urutan dulu. Ke Ridwan dulu, ke Beler, baru ke Jui. Habis itu nih ya, jadinya Beler misalkan. Udah lu tinggal terima aja. Gitu. Sebenarnya membantu ya. Banget, cuman gue gak tahu juga kenapa kayak gitulah. Banyak yang miss ya. Berarti pertama yang bisa memaksimalin program ini yang ikut meeting waktu itu komunitasnya. Kedua kalau misalnya pengen beneran jadi RAB segala macam LPJ harus jelas sebelum ngajuin nama. Nama juga harus relevan realistis lah. Realistis dan nama yang dan fleksibel ya. Jadi kalau lu udah nggak bisa, lu cari yang lain. Gitu. Jadi jangan tiga-tiganya komika bintang semua gitu. Nggak masalah. Takutnya susah pasti. Nggak masalah, yang penting jangan gini. Lu udah ada tanggal 2 Oktober, 3 nama tadi. Ini pada nggak bisa tiga-tiganya. Ya udah Bang, kita tunggu bisa kapan? Ya nggak bakal jalan. Karena kan ini bukan masalah. Nah, Sun ini kita pengen ya. Kita juga semua pasti pengen nih. Kita pengennya Sun ini bukan ajang siapa ngundang siapa yang main siapa, tapi lu bisa nggak munculin komika lokal lu? Kan itu esensi Sun itu kan sebenarnya. Bukan panggungnya komika besar itu. Pemanis aja itu harusnya. Pemanis itu buat narik penonton, betul. Betul, karena berarti kalau kayak gitu komunitas kalian itu belum sekedengaran itu di para warga lokal. Nah, sekarang gimana caranya biar lu bisa buat kedengeran? Makanya Beler kemarin sama Ardit bikin kelas penulisan konten. Gitu-gitu kan. Premis Bang. Lu premis, Ardit bagian kontennya sama Brata. Jadi berkesinambungan lah. Gitu biar orang-orang tahu lah gitu jadinya. Berarti itu nama-nama komik yang diusul tuh di luar founder ya? Iya. Kalau founder nggak bisa harga segitu. Nggak bisa. Udah pasti tuh selain founder aja pokoknya. Selain founder. Isman nggak bisa 5 Kalau juta. 5 juta. Kang Isman yang mau misalkan. Soalnya dia 2 juta. jadi kaget ya. 5 juta Dosa nih gue nih. 2 kali tampil apa kumaha aja sih. 2 kali tampil aja. Ini ada dua show ini. 2 setengah malam aja. Satu minggu ini. Akhirnya gue kayak Radit gitu. 1 hari 2 sesi anjing. Ridwan tuh lucu kan. Tapi orang-orang yang nggak tahu dia bilangnya wah nggak sopan. Ridwan sopan itu dia. Gimana kita aja ya Bang? Iya. Nah kalau ada kasus iya dong bener Bang ya. Kalau ada kasusnya begitu Kang Iswana pengen, tapi sebenarnya nggak boleh masuk lingkar itu. Nah, cuman masalahnya dia pengen tapi komunitasnya pengen nggak? Kan itu dulu. Aduh maaf ya Kang, canda. Iya. Pokoknya itu semua sistem bookingan Sun di komunitas harus melalui Stand Up Indo. Jadi kalau ada followers datang ke gua Bang, boleh nggak ngesun tampil di Sun Semarang? Gitu ngesun. Ngesun katanya tadi. Salah sih gua. Boleh tapi istri gue nggak tahu kan gitu kan jawabannya pasti. Boleh nggak tampil di Sun Semarang? Gue langsung arahin ke Stand Up Indo. Kalau gue gampangnya gini, kalau ada orang yang langsung hubungin lu Sun, lu cuekin aja. Karena mereka berarti nggak tahu. Nah, maksudnya gini, kita jangan fokus
ke orang-orang yang nggak tahu, tapi fokus yang udah ngikutin rulesnya. Gitu. Karena mau nggak mau kita harus milih, Mang. Tega nggak tega, tegas nggak tegas gitu lah. Maksudnya tega nggak tega, bukan tegas nggak tegas. Kita harus tegas, dan ya kalau kita ingin terus, kayaknya kita hanya jalan di situ. Kalau menurut gue ya, karena ini Sun nggak harus di ballroom, di tempat kayak gini penonton 20 gue nggak masalah. Yang penting lu bikin Sun. Nggak pakai itu, nggak pakai bintang tamu nggak masalah. Yang penting bikin Sun, karena tadi esensinya, tujuan awalnya adalah Sun itu untuk naikin komika lokal gitu. Berarti ini pelajaran lah buat komunitas-komunitas ya. Misalnya kalau ada info apa-apa tuh diperhatiin gitu. Iya, terutama Bekasi ya. Bekasi kadang suka begitu. Iya. Bekasi malah deket lu tuh. Emang dia komunitas dia. Makanya gue nyikat Bekasi aja. Kalau lain ntar marah. Oh. Emang dia. Oh iya paham. Iya, karena kan sayang banget kalau udah lepas kesempatan ini. Betul. Tinggal berapa bulan lagi nih 2025. Kapan lagi ngundang Ridwan Remin dengan harga spesial ya? Bener. Ide. Lu bukan founder bisa, Mang. Bisa lu masuk, Bisa Wan. diminta lu. Iya. Harus mau. Harus mau tuh. Dan satu kali satu Tahun. ini tahu Iya. jatahnya. 1 tahun 1 ya. Iya. Dan tahun ini aja. Berarti komunitas yang nggak pernah ikut meeting harganya deal-dealan sendiri itu jatuhnya ya. Karena mereka nggak akan tahu proses apa, nggak akan tahu flow-nya juga, urutannya juga nggak akan tahu. Mereka akan mentok mana ngubunginnya nih, pasti gitu. Iya, karena banyak yang udah ngomongin gak dibales karena mungkin itu tadi nggak tahu RAB-nya harus disiapin, LPG-nya segala gitu. Kalau mereka mau langsung motong ke komik nggak apa-apa, tapi itu harganya tergantung komik yang ngasih. Kayak ini kan bergeraknya adalah karena banyak komunitas yang ngeluh, kok harga sini mahal banget Bang. Ada ini acara komunitas. Oke, kita bikinin, fasilitasin kayak gini dah segala macam. Ayo ngikutin cara mainnya, jangan udah dibikin tapi semau maunya sendiri. Kalau mau langsung ke Beler atau ke Remin nggak apa-apa sok, tapi harga jangan kaget kalau mereka ngasih gede gitu. Kalau 5 juta. bukan suaranya yang gede, Wan. Kaget ya, Hah? Segitu. Dua kali deh, Wan. Dua kali tampil lagi. Kalau ada yang ngundang Yono Bakri atau Bang Jui tapi nyanyi, terserah itu. Di luar itu. Di luar, Terserah. Itu pasti lebih gede pasti. Pak Ajis terakhir kapan sih bikin ini tampil Sun? Terakhir Dulu mah sering ya sama Jui. Dulu Sering-sering kan? Dulu. Sekarang mah udah eranya ya era kalian yang Sun, karena udah pasti muter gitu kan. Eranya udah ya dulu gue Awe Jui tuh sering banget, bahkan bisa satu daerah bareng sama Jui waktu itu berapa kali tuh. Sekarang era udah beda, dan emang Beler, Remin, Brata pasti yang diminta, Pras, Jegel, Rigin pasti itu sih, udah pasti gitu. Ya. Nah kalau ada Brata mau ngucapin makasih nih udah dipilih sebagai komika terpilih kategori kita ya. Iya betul. Lu Pak Ajis kan yang milih ya? Siapa Itu yang dan milih? ada beberapa apa namanya sih, dewan juri yang internal. Itu pertimbangannya apa Pak Ajis? Iya, kenapa dia nggak kepilih? Kan Kategori masuk. Masuk. Nggak menang. Remin masuk. Remin masuk. Kenapa ini? Oh, kenapa nggak yang dari Bogor nih yang menang, Mang? Lu kenapa maksain yang dari Bogor menang lu? Mentang-mentang syuting di sini lu. Biar saling semprot, ada yang menang. Kalau biar naruh piala di sini ya. Kayak acara-acara TV. Di sini ada pialanya, kalau nggak di belakang. Iya. Itu pertimbangannya. Kita ngelihat dari setahun belakangan Ridwan sama Beler itu kan masih aktif di stand up. Gue tidak bilang kategori lain itu salah, tapi kalau kita ngomongin komika, ya komika sama dengan stand up komedian, itu kan bahasa lain ya. Stand up komedian ngapain? Ya berstand up, bukan berkonten. Maaf nih ya, bukan berkonten, tapi berkonten pun nggak masalah. Nggak, itu kan caranya juga, tapi harus diambil poin apa intinya adalah stand up komedian. Jadi mereka berdua dan beberapa temen masih rutin. Itu yang kita jadi pertimbangan awal untuk juga merangsang teman-teman lain, kalau stand up tuh ke arah mana sih ini kalau stand up mulu gitu. Apakah gua ngonten aja? Nggak apa-apa, mau dua-duanya nggak masalah. Tapi kalau lu stand up terus nih, ada lu ternyata apresiasinya. Kurang lebih gitu, akan diapresiasi lah gitu. Nah, kenapa Brata yang menang? Pertimbangannya banyak. Ini kan udah 5 terbaik nih. Remin kemarin pecah, Beler juga pecah, AB semua tuh pecah tuh di mana Stand Up Fest. Tapi memang kalau maksudnya ini debatable banget nih. Tapi gue bisa bertanggung jawab kenapa akhirnya kita milih itu, karena setelah dilihat-lihat ya poinnya tipis-tipis lah ya. Tapi memang ya mau nggak mau Arif Brata sih kayaknya. Betul. Wah, tapi Arif Brata emang udah ada lawan sih tahun ini. Ini tahunnya Arif Brata ini sih kayaknya. Dulu ini bener apa enggak dia nih ngomong gini. Ya, cek lagi. Coba Mang, bener gak Mang deh? Harusnya tahunnya siapa? Arif Brata tahun Enggak, ini. muka lu enggak gitu.
Apa nih kira-kira dia bener gak nih? Tulus gak nih? Tulus lah, gue mah kalau muji mah tulus. Ah, ini mah paling diedit sama dia. Coba aja sejam 13 ya. Ntar gue foto dia ntar. Kita segini durasi aslinya. Dia Episode berapa? ini nggak ada yang dipotong. Nggak ada yang dipotong, Bang. Nggak ada yang dipotong. Fair dia. Tayang juga enggak sih kayaknya. Lucu ya.